Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, teman sehobi. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, biasanya saya ikut ibu ke kebun. Tak banyak sih yang biasanya saya lakukan, paling hanya bantu-bantu panen ataupun menanam beberapa jenis tanaman. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan ini adalah tanaman pisang yang saat ini Masya Allah sedang berbuah, teman sehobi. Di daerah kami, pisang ini biasanya disebut sebagai pisang lumut atau pisang Ambon lumut. Mungkin memiliki nama yang berbeda di daerah teman sehobi lainnya. By the way, saat ini pisangnya ini sudah tidak memiliki jantung pisang ya. Karena biasanya jantung pisang yang ada di kebun kami potong, teman sehobi. Tak selalu dimasak, meskipun menurut kami semua jenis jantung pisang itu lezat asal kita tahu saja cara mengolahnya. Jantung pisangnya selalu dibuang agar pertumbuhannya fokus ke buah, teman sehobi. Udara di kebun sejuk sekali, teman sehobi. Terlebih dedaunan masih dipenuhi tetesan embun pagi. Bagaimana? Apakah teman sehobi bisa merasakannya walau hanya dari melihat video ini? Perhatikan saja daun singkong ini pun nih masih basah seperti ini, teman sehobi. Segar banget bukan? Bicara tentang daun singkong, ini adalah daun singkong yang kami tanam sebagai pagar hidup, teman sehobi. Kami sengaja membuat pagar hidup ini untuk memenuhi kebutuhan daun singkong. Dan ini tuh penuh banyak sampai ke ujung sana, teman sehobi. Tak hanya kami, sebagian besar penduduk di sini memang berprofesi sebagai petani, teman sehobi. Di samping rumah, di halaman, di kebun, kayaknya kita akan selalu disajikan dengan suguhan daun-daunan hijau, sayuran, bumbu-bumbu, dan lain sebagainya. Nah, di sini pun ada kacang tanah, ubi jalar, kemangi, ada cabai rawit, singkong, dan lain sebagainya, teman sehobi. Baiklah, kita kembali ke tanaman singkong kita. Jadi, singkong yang kami tanam di kebun itu ada dua jenis, teman sehobi. Ada singkong yang kami tanam untuk diambil umbinya. Ini contohnya seperti ini ya, teman sehobi. Batang yang ditanam di tanah biasanya hanya berkisar 10 cm-an. Berbeda dengan singkong yang kami jadikan pagar hidup, tinggi batang yang kami tanam biasanya bisa mencapai 1 meter. Semakin sering kita panen pucuknya, maka akan mengeluarkan batang-batang lain yang semakin rimbun seperti ini. Dan ternyata pagi hari ini ibu memanen daun singkong di sini. Pastinya di antara teman sehobi ada yang penasaran, kira-kira daun singkong sebanyak ini mau dikemanakan ya? Tentunya di antara teman sehobi ada yang penikmat nasi Padang bukan? Dan kami bisa dikatakan adalah salah satu pemasok daun singkong ke rumah makan Padang. Umumnya orang lebih menyukai daun singkong yang muda, dan itu adalah bagian pucuknya tentu saja. Ngomong-ngomong, biasanya teman sehobi daun singkongnya dimasak apa? Apakah hanya direbus untuk dijadikan lalapan? Atau lebih suka dibuat sayur santan seperti apa yang biasa kami buat di rumah? Dibuat urap juga enak kan ya, teman sehobi? Insya Allah, daun singkong yang kami jual tentunya adalah daun singkong dengan kualitas terbaik dan masih segar seperti ini.
Pastinya ada pertanyaan, kenapa singkong yang ditanam untuk diambil umbinya dibedakan dengan daun singkong yang akan diambil daunnya? Ini hanyalah cerita berdasarkan pengalaman pribadi kami ya teman Sobi. Setiap kali daun singkong dipetik dan tumbuh pucuk baru, biasanya akan terjadi peremajaan pada umbi singkongnya juga. Dan itu akan membuat singkong terasa kurang enak. Penduduk di sini biasanya menyebutnya dengan istilah cangor. Cuma saya tidak paham apa bahasa Indonesianya cangor. Ini dalam versi Sunda ya teman Sobi. Setahu saya, nasi Padang itu biasanya menyajikan daun singkongnya yang tidak terlalu muda ya teman Sobi. Sempat bertanya kepada salah satu pemilik rumah makan nasi Padang, dan berdasarkan jawaban beliau, kenapa tidak menggunakan daun singkong yang terlalu muda? Karena daun singkong yang sedikit tua itu jauh lebih awet teman Sobi. Jika kebetulan ada di antara teman Sobi yang orang Padang asli, serta paham betul tentang bernasi Padangan, boleh komen kok jika ada yang ingin ditambahkan. Wah, sepertinya ini masih cukup lama untuk sampai selesai. Coba perhatikan teman Sobi, ini masih banyak banget sampai ke ujung sana. Sepertinya saya sudah harus turun tangan teman Sobi, karena ini akan sulit dilakukan jika sambil memegang kamera. Baiklah, saya cukupkan dulu sampai di sini acara panen-panen online-nya ya teman Sobi. Terima kasih selalu setia menemani kami panen-panen di kebun. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya teman Sobi. Sampai berjumpa kembali di vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum, salam berkebun.